Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam cucuran keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan yang menarik ini, ayo dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe yang ada di bawah agar kami tetap semangat untuk berbagi info-info menarik lainnya. Sahabatku, dimanapun Anda berada, banyak dari kita ingin punya bisnis ataupun usaha yang sukses, yang berkembang dan dapat menghidupi hajat orang banyak. Namun, bagi sebagian orang, mereka merasa bahwa bisnis itu bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilakukan. Statement ini ada benarnya juga, karena yang namanya bisnis ataupun usaha itu selalu dihadapkan dengan resiko-resiko yang kita sendiri terkadang belum tahu. Misalnya, seperti resiko kerugian uang yang besar, barang produksi yang busuk, atau barang dagangan yang belum laku. Nah, hal-hal inilah yang menghalangi pikiran dari beberapa orang untuk memulai bisnisnya. Belum lagi bicara soal modal. Ya, tentunya bisnis selalu menggunakan modal, meskipun bukan hanya modal uang. Tapi banyak di antara kita sering mengeluh tentang modal uang untuk memulai bisnisnya. Ingin melakukan pinjaman modal uang dengan cara hutang yang berbunga, tapi takut riba. Karena Allah sudah berjanji akan menghancurkan riba itu sendiri. Kemudian, mencari investor juga bukanlah hal yang mudah. Lantas, bagaimana caranya kita ingin memulai bisnis jika kita tidak memiliki modal uang sama sekali? Apa iya kita harus mengubur dalam-dalam rencana kita untuk memiliki bisnis ataupun usaha? Kalau begitu, sama saja kita mengubur cita-cita kita untuk menjadi orang yang kaya. Sahabatku, jangan bingung, jangan gundah. Mari sama-sama kita buka sejarah dari seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang pembisnis handal, yaitu Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah tokoh pengusaha Muslim yang memulai usahanya tanpa modal uang sama sekali. Padahal di masa itu pinjaman modal riba sangatlah menjamur di mana-mana. Tapi beliau tetap berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Berikut ini ada 3 langkah penting yang Abdurrahman bin Auf lakukan. Yang pertama, mencari marketnya. Abdurrahman bin Auf memulai usahanya dengan terjun langsung mencari pasar ataupun pusat bisnisnya. Karena dia akan mempelajari apa yang dibutuhkan oleh orang-orang di pasar pada waktu itu. Hal ini dilakukan agar dia tidak salah langkah dalam memilih produk jualannya. Jika beliau sudah tahu, saatnya untuk masuk ke langkah berikutnya. Yang kedua, bekerja sama dengan pemilik barang. Setelah Abdurrahman bin Auf tahu yang dibutuhkan di pasar, maka dia segera mencari supplier yang bisa memasok barang kepadanya. Lantas, bagaimana caranya? Sedangkan waktu itu beliau tidak punya uang sama sekali. Nah, disinilah pelajaran penting itu. Saat itu, Abdurrahman bin Auf sedang membutuhkan pemasok kambing, maka dicarilah pemilik kambing yang banyak yang mau diajak kerjasama. Dengan cara menjualkan atau memasarkan kambing-kambing milik pemasok ini. Meskipun untungnya sedikit, beliau tidak masalah. Yang paling penting adalah beliau masih bisa menjual tanpa modal. Kemudian yang ketiga, integritas.
Abdurrahman bin Auf sangat menjaga hubungan baik kepada kedua belah pihak, baik itu kepada pemasok barang maupun kepada konsumen. Beliau akan memilih kambing-kambing yang sehat dan terbaik untuk dijual. Hal ini dilakukan agar konsumen tidak dirugikan sama sekali, sehingga ke depannya jika konsumen senang, maka dia akan kembali membeli kambing kepada Abdurrahman bin Auf. Dan yang paling penting, Abdurrahman bin Auf selalu jujur dalam berdagang. Tidak pernah menipu baik kepada pemasok barangnya maupun kepada konsumennya. Dengan begitu, hanya butuh waktu beberapa bulan saja, Abdurrahman bin Auf kembali menjadi orang kaya pada masa itu. Sahabatku, langkah-langkah itu bisa kita terapkan di zaman sekarang ini meskipun kita tidak memiliki modal uang sama sekali. Asal kita bisa jujur dan bisa menjual, maka kita tinggal cari saja pemasok barang yang mau diajak kerjasama oleh kita. Misalnya, jual beli motor bekas, jual beli mobil bekas, jual beli tanah kaplingan, jual beli sayuran di pasar, dan masih banyak lagi. Sekali lagi, yang paling penting adalah jujur kepada siapapun. Insya Allah, cara Abdurrahman bin Auf ini bisa membuat bisnis kita berkembang pesat, dan insya Allah kita akan kaya raya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.